Halo, gimana? Habis lapor SPT tahunan bulan Maret kemarin? Pasti udah selesai dong. Nah, bagaimana kesimpulannya? Nah, kita akan melihat wah, pajak yang dibayarkan lebih besar. Ada berita baik dan berita buruk. Berita baiknya apa? Artinya, penghasilan para planners telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Betul kan? Tapi berita buruknya apa? Waduh, potongannya semakin besar dong. Kalau saya punya penghasilan lebih besar tapi pajaknya makin besar, sepertinya sia-sia dong. Oke, apakah mungkin saya bayar pajak lebih murah untuk tahun depan? Hmm. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada kali ini kita akan membahas apakah mungkin kita membayar pajak lebih murah padahal penghasilan kita lebih naik. Nah, penasaran kan? Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum kita mulai, kita harus memahami bahwa apakah yang disebut dengan penghasilan dan pajak dari penghasilan itu. Ya, jadi penghasilan itu bukan hanya sekedar upah atau imbalan atau gaji, bonus, komisi yang teman-teman para planners dapatkan. Itu betul untuk penghasilan. Tapi di luar itu juga dianggapnya penghasilan, yaitu seperti tambahan penghasilan. Misalnya, dapat hasil investasi, hasil sewa, ataupun dari bunga deposito, ataupun segala macam instrumen investasi. Nah, itu adalah tambahan penghasilan. Jadi, ada sesuatu yang menambahkan uang para planners. Itu juga dianggap sebagai penghasilan dan itu merupakan salah satu indikator untuk pajak penghasilan. Yang kedua adalah tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan untuk orang pribadi itu dikenal dengan pajak progresif. Ya, yang ada di sini nih. Ya, ini adalah tarif-tarifnya. Nah, kita harus mengenal dulu apa saja sih pekerjaan yang memberikan penghasilan. Pada video sebelumnya, yang ini, kita sudah membahas tentang bagaimana keterampilan mencari uang. Di sana kita telah membahas ada 4 jenis pekerjaan atau apapun yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kita akan mulai membahas tentang bagaimana cara menghemat pajak dengan cara yang legal melalui berbagai macam jenis pekerjaan ini. Nah, untuk itu semua kita bisa melihat resumenya di SPT 1770. Bagi para planners yang statusnya karyawan yang biasanya mengisi SPT 1770S atau SS, jangan berkecil hati, tetap lihat dulu, simak dulu tentang SPT 1770 yang biasanya dipakai oleh orang pribadi dengan usaha ataupun pekerjaan bebas. Yuk, kita mulai. Jadi, pada tampilan ini, para planners bisa melihat bahwa ini adalah pajak PPH ya, pajak penghasilan terutang, yaitu menurut tarif pasal 17. Ya, ini menggunakan tarif pajak progresif. Ya, nanti ada tarifnya seperti tabel yang ini ya. Nah, kita lihat ini adalah bagian induk dari 1770 ya, di C nomor 12. Kita lihat apakah yang membentuk PPH terutang ini. Kita lihat di atasnya ya, itu adalah penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajak itu berasal dari mana? Ya, berasal dari penghasilan neto. Ya, penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita lihat berarti sumber utama dari penghasilan kena pajak ini adalah penghasilan neto. Nah, kita lihat di bagian yang A. Itu ada berbagai macamnya, ada 7 poin ya. Kita lihat. Nah, kita lihat poin pertama adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Kemudian poin B yang kedua adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Yang tiga adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya, dan keempat penghasilan neto dari luar negeri. Dan habis itu poin ke nomor 6 itu ada zakat atau sumbangan keagamaan.
Nah, kita lihat poin kedua dulu. Poin kedua itu adalah penghasilan neto dalam negeri berhubungan dengan pekerjaan. Nah, itu adalah penghasilan andaikan para planners bekerja sebagai seorang karyawan atau employee. Ya. Kemudian yang nomor satu adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas adalah apabila para planners bekerja sebagai seorang self-employed atau wirausaha. Ya, misalnya apa? Misalnya seperti dokter praktek pribadi ataupun seperti agent properti, agent asuransi, pengacara, notaris, dan lain-lain. Nah, kita lihat itu hanya mengcover dua macam jenis pekerjaan, yaitu employed dan self-employed. Nah, kita bisa lihat beralih kepada lampiran 1770 bagian pertama. Jadi dari penghasilan neto nomor 1 ataupun 2 itu asalnya dari lampiran pertama. Ya, kita lihat itu untuk lampiran pertama yang ini adalah untuk bagi para planners yang menggunakan pembukuan. Ya, nah apa itu pembukaan catatan? Ya, kita telah bahas di video berikut ini. Nah, kita lihat yang halaman kedua ya, jadi yang bagian B dan C. Nah, kita fokus ke bagian C dulu. Ya, bagian C ini adalah detail tentang penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini adalah gaji yang diterima sebagai seorang karyawan dari berbagai macam perusahaan andaikan bekerja di beberapa perusahaan. Nah, di sini ada NPWP pemberi kerja, nama pemberi kerja, terus penghasilan bruto, dan ada pengurang penghasilan bruto. Nah, biasanya pengurang penghasilan bruto ini adalah seperti apa? Seperti biaya jabatan yang kurang lebih sekitar 5%. Ya, jadi kecil potongannya, sehingga menghasilkan penghasilan neto. Nah, jumlah dari bagian C ini baru ke yang tadi, ke bagian induk, yang nomor 2. Nah, sekarang itu untuk employee, berarti potongannya itu hanya 5% ya dari biaya jabatan salah satunya. Kemudian kita lihat yang atasnya, yaitu bagian B. Bagian B adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, di sini ada 5 macam. 5 macam yaitu dari dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas, usaha lainnya. Ya, jadi intinya ini adalah sejenis wirausaha dari berbagai macam usaha. Kita lihat di kolom yang bagian nomor 4 itu ada tulisan norma persen ya. Jadi khusus bagi para planners dengan usaha dan atau pekerjaan bebas itu ada fasilitas norma apabila para planners menggunakan pencatatan. Ya, norma ini yang menyebabkan timbulnya penghasilan neto. Jadi berapa persen dari penghasilan bruto yang akan dijadikan penghasilan neto yang akhirnya akan diperhitungkan untuk pajak ujung-ujungnya. Nah, kita lihat rata-rata itu sekitar puluhan persen. Jadi contohnya sebagai seorang dokter itu 50% normanya. Jadi untuk dapat penghasilan neto dipotongnya 50%. Tadi sebagai karyawan berapa? Ya biaya jabatan salah satunya 5%. Jadi dari sini kita lihat nih lebih enak yang mana ya? Ya kita lihat bahwa potongannya akan lebih besar apabila teman-teman sebagai pekerjaan bebas ataupun punya usaha. Oke. Nah, ini adalah self-employed. Ya. Nah, para planners, kita sudah membahas dua jenis pekerjaan yaitu employed dan self-employed. Ya, di sana kita sebutnya sebagai active income. Mereka harus bekerja aktif untuk dapat penghasilan. Nah, kita lihat ternyata dari induk SPT 1770 yang ujung-ujungnya kena pajak penghasilan progresif adalah yang bersumber dari dua penghasilan yang utama ini. Loh, pertanyaannya adalah kemana dua jenis pekerjaan lainnya, yaitu business owner dan investor? Nah, sebelum bahas itu kita lihat dulu. Apabila para planners ingin membayar pajak penghasilan yang lebih kecil bagi karyawan ataupun self-employed, ya usahakan total nanti penghasilan kena pajaknya itu di grade atau ibaratnya dilapis pajak yang lebih kecil, sekecil mungkin. Jadi kalau mau bayar pajak
lebih murah berarti artinya apa? Berarti penghasilan lebih kecil. Hmm, seperti kesimpulan yang benar, tapi saya rasa para planners tidak setuju dengan hal itu, betul kan? Kenapa? Karena kita butuh penghasilan yang cukup besar untuk mengakomodasi berbagai macam impian kita yang besar. Setuju kan? Nah, lalu bagaimana dong? Mau hemat bayar pajak? Ya, tentu berarti tidak bisa dengan memperbesar gaji sebagai seorang karyawan ataupun memperbesar penghasilan dari usaha ataupun pekerjaan bebas. Kenapa? Karena ujung-ujungnya akan terkena pajak progresif. Semakin besar, akan pajaknya semakin besar pula. Nah, bagaimana teman-teman para planners sebagai seorang karyawan ataupun sebagai usaha atau pekerjaan bebas supaya hemat bayar pajak? Nah, kita lihat pada tarif pajak penghasilan progresif, yaitu ada 5, 15, 25, 30, dan 35%. Ya, kita lihat bahwa, kalau untuk 35% mungkin hanya berapa orang saja atau mungkin berapa ratus orang saja yang memenuhi syarat. Ya, karena itu udah penghasilan udah dalam setahunnya. Ya, mungkin rata-rata para planners yang ingin punya penghasilan yang besar itu sekitar tarifnya 25-30% maksimal ya. Nah, kita lihat, berarti apabila ada pekerjaan lain yang bisa memberikan pajak penghasilan yang di bawah itu berarti teman-teman para planners sudah lebih hemat dalam membayar pajak. Oke, setuju kan? Nah, kita akan lanjut pembahasan dari SPT. Oke, yuk kita lihat lagi. Sekarang kita akan lihat kepada lampiran SPT 1770 bagian 3 Romawi. Nah, kita lihat di sini yaitu adalah di bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, kita lihat yang di nomor 16. Ya, ini adalah disebutkan penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Ini ada PP 23 PP 55 yang benar. Nah, ini adalah untuk teman-teman para planners yang punya usaha seperti UMKM, ya, usaha menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, ini kita anggap saja deh sebagai perwakilan dari business owner. Walaupun sebetulnya ini masih belum ke arah business owner, tapi sudah cikal bakal. Nah, kalau business owner yang sesungguhnya itu akan mengisi SPT 1771, yaitu SPT Badan Usaha PT. Ya, jadi yang lebih besar skalanya. Nah, sebelum kita bahas SPT ini, untuk yang SPT 1771 umumnya pajaknya adalah sekitar 25%. Nah, bagi para planners yang kena tarif pajak penghasilan tadi mencapai 30%, ya apabila para planners punya usaha dan untuk PT, ya pajaknya hanya 25%. Oke, lebih hemat ya. Nah, sekarang kita fokus, anggap saja UMKM ini adalah perwakilan dari sebagai business owner atau pemilik usaha, ya, pengusaha. Nah, kita lihat di sini penghasilan lain yang dikenakan pajak final. Itu tarif UMKM yang berlaku saat ini adalah 0,5%. Untuk perorangan dikasih waktu untuk 7 tahun ke depan. Habis itu dia akan menggunakan tarif yang mana? Tarif yang 11%. Nah, setengah persen, 11%. Dibandingkan tarif pajak penghasilan progresif yang tadi, ya, yang tadi bisa sampai rata-rata 25-30. Nah, gimana apabila para planners punya usaha seperti itu, ya, jadi yang ibaratnya yang di bawah 4,8 miliar itu tarifnya cuma 0,5%. Dan pajak atau penghasilan dari UMKM ini kita lihat dia tidak masuk dalam SPT Induk 1770. Jadi tidak kena lagi pajak penghasilan progresif. Jadi ini makanya disebutnya sudah pajak final. Jadi pajak yang dikenakan setengah persen itu padahal sudah final, yaitu sudah mewakili pajak penghasilan dari orang tersebut, pemilik UMKM. Nah, itu business owner gimana? Oke. Nah, berikutnya adalah kuadran yang berikutnya tentang investor atau investasi. Nah, kita bisa lihat di bagian atasnya ini, yang bagian A ini. Kita lihat nomor 1 ini ada bunga deposito, tabungan, usaha berharga. Ini rata-rata bunga deposito maupun tabungan itu 20% pajak atas bunganya. Betul ya? Ingat, bunga
berarti kan adalah tambahan penghasilan. Ya, jadi dikenakan pajak cuma 20% dari tambahan penghasilan itu. Dibandingkan tadi tarif pajak penghasilan progresif bisa 25 atau 30%, lebih hemat mana? Ingat, deposito berapa miliar pun masuk, andaikan punya uangnya, dan pajaknya tetap flat, tetap rata 20%. Kalau misalnya para planners punya penghasilan bukan dari investasi, bukan dari deposito aja, dari berarti sebagai seorang karyawan ataupun pekerjaan bebas, misalnya punya penghasilan satu tahunnya bisa 10 miliar, ya karena tarif pajak penghasilan progresif sampai dengan yang tertinggi 35%. Nah, berarti gimana? Oke, mau pilih mana? Ya, tentu lebih murah pajak ini 20%, dan ini udah final, udah flat. Nah, itu baru bunga deposito atau tabungan. Terus yang poin 2, bunga diskonto obligasi. Ya, obligasi bahkan lebih kecil. Bunga dari kupon obligasi itu hanya 10% untuk saat ini. Dulu 15%. Jadi lebih murah lagi. Nah, kita lihat yang nomor 3, penjualan saham di bursa efek. Nah, apabila teman-teman mengenal saham, ya, teman-teman bisa lihat belajar di bagian investasi di saham. Setiap kali penjualan itu dikenakan pajak sebenarnya cuma 0,11%, 0,11%. Ya, itu pajaknya. Nah, terus tapi memang ada fee atau biaya untuk transaksi. Kalau di total rata-rata sekitar 0,5% para traders, 0,5% dari transaksi penjualan. Nah, kita lihat, berarti nilainya lebih kecil lagi, betul kan? Nah, terus selain itu kita bisa lihat yang bagian bawahnya ada namanya dividen. Dan dividen ini masih ada hubungannya dengan saham yang di atas. Kalau teman-teman memiliki saham, membeli saham di Bursa Efek Indonesia, kemudian ditahan, kemudian perusahaan ini, saham ini memberikan dividen, maka dividennya pajaknya adalah 0%. Bayangkan, dividen sebanyak apapun akan memberikan pajak 0% para planners. Jadi tidak ada potongannya. Dan ini semua adalah sifatnya final. Final artinya apa? Artinya tidak lagi diperhitungkan di dalam SPT induk yang kena pajak penghasilan progresif. Wow, gimana? Sudah paham ya? Lebih hemat kan? Nah, sekarang itu belum seberapa. Kita lihat lagi di lembar SPT 1770 bagian 3. Ya, kemudian kita lihat yang tabel di bawahnya, yaitu bagian B. Nah, kita bisa lihat di sini. Di situ judulnya adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi tidak kena pajak sama sekali. Dan kita lihat nomor 1 contohnya adalah sumbangan atau bantuan hibah. Kedua adalah warisan. Ya, pada apabila dapat sumbangan atau bantuan atau hibah, ya itu semua bentuknya itu tidak akan kena pajak. Tapi ingat, ini harus memenuhi syarat ya. Hibah misalnya harus ada akte dari notaris, mungkin warisan juga harus sesuai ya, penetapan ahli waris. Dan yang kita lihat bisa di-highlight lagi nomor 4 tentang klaim asuransi, teman-teman. Klaim asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ataupun dwi guna. Nah, para planners, kita lihat semua bentuk ini, kita lihat apalagi asuransi tidak kena pajak karena bukan objek pajak. Bayangkan apabila yang memiliki polis asuransi dengan uang santunan miliaran dan begitu kena musibah, maka ahli waris atau ibaratnya penerima manfaat akan mendapatkan uang santunan asuransi tersebut, dan uang santunan ini tidak dikenakan pajak karena bukan objek pajak. Kita akan bahas detail untuk asuransi ini dengan pajak di video selanjutnya. Oke. Nah, kita para planners, kesimpulannya apa para planners? Kesimpulannya, para planners, andaikan pengen hemat bayar pajak penghasilan, bisa atau tidak? Tentu bisa. Caranya apa? Ya tentu kita lihat caranya seperti tadi. Jangan berfokus pada sebagai aktif income, yaitu sebagai seorang karyawan ataupun pekerja bebas memiliki usaha. Ya, memiliki usaha.
usaha seperti dagang atau apapun. Ya kenapa? Karena mereka ujung-ujungnya akan kena tarif pajak penghasilan progresif. Ya mulai dari 5% sampai dengan 35% paling besar. Semakin besar penghasilan, otomatis tarifnya bisa semakin naik. Oke, jadi kalau mau bayar pajak lebih kecil, kita fokus pada yang passive income, yaitu sebagai seorang business owner ataupun investor. Ya, dimana investor kita lihat pajaknya lebih kecil ya untuk investasi. Dan apabila mau lebih hemat lagi, ya perbesar yang bukan objek pajak. Salah satunya adalah miliki asuransi. Karena asuransi adalah salah satu bagian dari perencanaan keuangan, yaitu sebagai risk financing. Ya, bukan hanya sekedar untuk menghemat pajak, tapi memang ada gunanya. Dan sebagai tips nih, ya untuk bocoran video selanjutnya, banyak orang yang mengerti tentang ini, yang akhirnya membeli uang santunan atau uang pertabungan yang cukup besar untuk asuransinya. Oke, nah sekarang sudah paham ya bagaimana cara hemat bayar pajak. Jadi apabila ingin hemat bayar pajak, maka fokuslah kepada yang memberikan potongan pajak yang lebih kecil, bahkan yang bebas pajak. Oke, dan ini semua adalah legal, ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan menghindar bayar pajak. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa share ke teman-teman semua yang mungkin nggak paham bahwa oh ternyata kita bisa hemat bayar pajak penghasilan sebetulnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.